kita lanjut tanya-tanya sama Mas Evan ya. Mas Evan, customer saya itu banyak yang tanya, kalau servis di Toyota itu berapa bulan sekali atau tiap kapan, dan apa aja yang dicek, yang diservis, yang diganti itu apa aja, Mas? Oke. Untuk servis di khususnya untuk merek Toyota itu setiap 6 bulan atau 10.000 km mana yang mencapai terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya setiap 6 bulan ya. Jadi kan 6 bulan itu kan untuk normal servisnya ya, karena khususnya untuk oli mesin itu juga ada masa kayak expired ya kalau di makanan ya. Itu expirednya itu paling nggak selama 6 bulan, tapi kita biasanya ada toleransi sekitar beberapa hari lah, paling nggak ya 1 bulan lah maksimal. Oke, boleh, nggak apa-apa. Dan juga ada yang tanya seperti ini juga, Mas. Punya saya itu belum 10.000 kilometer, Mas, terus gimana? Iya. Nah, itu kan sering sekali Mas ditanyakan. Nah, itu jadi kalau untuk service itu, kalau untuk waktu sudah 6 bulan, tapi untuk kilometer belum mencapai per 10.000 kilometer, itu juga sudah waktunya servis. Oke. Dan khususnya untuk olinya itu tadi, olinya harus tetap diganti. Pokoknya ada beberapa part yang perlu diganti pada waktu servis ya, Mas ya. Khususnya untuk yang kelipatan 10.000 itu yang perlu diganti ada oli mesinnya, terus nanti filternya sekalian diganti ya, karena itu satu paket. Sama ada gasket. Gasket itu pembatas antara dudukan filter oli sama filter olinya biar nggak rembes gitu ya istilahnya ya. Terus nanti untuk air akinya kita cek. Dan untuk pengecekan servis berkala itu apa aja sih, Mas, yang dicek? Biasanya kan seperti itu tanyanya. Oke, yang pertama mesin. Mesin kita tune up. Tune up itu menstandarkan kondisi mesin sesuai dengan standar dari pabrik. Oke. Terus nanti sistem rem juga kita cek, kita bongkar. Di remnya itu kan rem kalau yang sudah cakram ada pistonnya itu, Mas. Kita nanti cek untuk pistonnya tersebut apakah bocor atau enggak. Terus kampasnya juga, kampasnya kita cek. Terus piringnya itu sudah bergelombang atau enggak ya, Mas. Kalau seandainya sudah bergelombang, kita sarankan ke customer untuk melakukan perataan, atau di sini namanya rematching ya. Jadi meratakan kondisi kampasnya sesuai dengan spesifikasi ya, toleransinya dari Toyota. Itu ukurannya berapa? Yang jelas kita tetap patokannya standar. Kalau nggak standar kita langsung sarankan ganti, itu aja. Terus ngeceknya suspensi. Suspensi kita ngecek, Mas. Ngeceknya jadinya contoh nih, sebelum customer datang ke sini kan biasanya kita menanyakan keluhannya. Keluhannya seperti apa, Pak? Contoh misalkan ada suaranya bunyi geludak-geludak, Mas. Dari bagian depan maupun dari belakang. Kita ngecek pasti itu sebenarnya nggak hanya suspensi aja yang kita cek. Karena untuk problem seperti itu kan kita harus melihat secara visual terlebih dahulu. Kalau suspensinya mungkin bagus ya bisa yang lainnya juga kan, Mas. Suspensi cara ngeceknya tipsnya mudah. Kita nekan umpamanya yang depan ya, kita nekan bagian depan set, terus nanti kita lepas. Kalau seandainya hentakan dia sampai 2 kali kejutan terus berhenti, berarti itu suspensi itu masih bagus. Tapi kalau seandainya kita nekan terus kita lepas, terus kejutannya kok berulang-ulang kali, nah itu perlu dipertanyakan bahwa suspensinya tersebut sudah mulai aus atau harus diganti. Terus yang selanjutnya untuk bagian bawah understell ya, biasanya kan ada koca-koca. Kalau kita sering melewati jalan yang bergelombang itu kan bisa juga untuk baut-bautnya yang ada di situ kan kendor, bisa mulai kendor, bisa. Terus nanti kita cek, kalau seandainya masih ada yang kendor kita kencangkan. Terus lanjut lagi untuk bagian dalamnya, untuk AC. Kalau untuk pengecekan AC kita hanya sebatas untuk pengukuran suhunya saja ya. Pengukuran suhu AC kalau seandainya itu masih dikatakan normal, berarti nggak perlu kita servis untuk ke dalam-dalamnya, karena memang ada servis khusus AC yang ada di Toyota. Itu diservis apabila customer mengeluhkan AC-nya mulai panas dan mulai tidak dingin lagi contohnya ya. Jadi kan kita perlu
ngecek lebih detailnya lagi. Terus untuk selanjutnya sistem kelistrikan semua dicek, untuk masalah headlamp, fog lamp, terus nanti lampu sennya itu semuanya dicek. Indikator-indikator di dalam dashboard itu kalau seandainya masih ada yang contohnya cek engine-nya nyala, berarti kan ada beberapa sensor yang atau kabel yang lepas atau sudah rusak. Mungkin untuk servis berkala seperti itu Mas. Untuk lebih lengkapnya jenengan bisa baca di buku servisnya. Di buku servis itu kan ada, itu malah lebih bisa detail lagi.